Jajaki kerjasama dengan Timnas Pusat, keuntungan PSSI dipertanyakan. Senggol debutan Timnas, publik Thailand respon begini usai Ronaldo Kuateh merapat. Skuad Garuda Nusantara berkembang, pandit nasional optimis lolos Piala Asia U20 2025. Asisten STY bongkar pasang skuad demi bersaing di level Asia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Jajaki kerjasama dengan Timnas Pusat, keuntungan PSSI dipertanyakan. Rencana kerjasama yang terjalin antara Ketum PSSI Erick Thohir dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijs dalam berbagai bidang disinyalir bakal beri Indonesia keuntungan. Apa sajakah? Usai mengadakan pertemuan pada 5 Agustus kemarin, Erick Thohir yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri BUMN membahas banyak hal, termasuk kemungkinan diselenggarakannya pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia dengan Belanda. Selain itu, Erick Thohir juga ingin Federasi Sepak Bola kedua negara yakni PSSI dan KNVB bisa bekerja sama di banyak bidang. Tadi pagi saya bertemu dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mr. Lambert Grijs. Kami juga merancang rencana kerjasama antara PSSI dengan KNVB, kata Erick Thohir. Timnas Indonesia dan Belanda akan membuat program kompetisi pertandingan persahabatan untuk segala usia baik laki-laki dan perempuan. Kedekatan hubungan Indonesia dan Belanda semakin erat setelah banyak pemain negeri oranye yang melakukan naturalisasi ke Timnas Indonesia. Sejak Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI pada Februari 2023, Timnas Indonesia sudah melakukan naturalisasi sebanyak 10 pemain asal Belanda. 10 orang tersebut adalah Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Jay Izes, Nathan Chuan, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Martin Paes, Kelvin Verdong, dan James Revan. Kebijakan naturalisasi ini pun membawa kesuksesan tersendiri ketika Timnas Indonesia dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan pertama kali mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain melakukan naturalisasi pemain, PSSI juga berupaya mencari lawan persahabatan yang berkualitas untuk Timnas Indonesia. Pada Juni 2023 lalu, Argentina berangkat ke Indonesia untuk melakoni laga persahabatan, sehingga tak menutup kemungkinan skuad Garuda sukses mengundang Timnas Belanda untuk melakoni laga persahabatan. Maka dari itu, dengan terjalinnya kerjasama antara KNVB dan PSSI, menarik untuk dinanti pertemuan antara skuad Garuda dengan skuad Belanda. Senggol debutan Timnas, publik Thailand respon begini usai Ronaldo Kuateh merapat. Klub asal Thailand Muangthong United resmi merekrut pemain Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh dan membuat publik merespon apik merapatnya sang pemain dengan pujian setinggi langit. Dalam rilis resminya, Muangthong United memperkenalkan striker Timnas Indonesia Ronaldo Kuateh. Cocokologi soal Ronaldo bermain di Muangthong United ini memang telah dibahas oleh netizen Thailand. Hal ini dikarenakan singkatan nama klub Muangthong United yang mirip dengan Manchester United. Selain itu, Ronaldo pun kerap dikaitkan dengan nama mantan pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo. Dalam video perkenalan, Ronaldo bahkan mengikuti selebrasi dari Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 19 tahun ini mendapatkan julukan Wonderkid dari klub karena titel dia sebagai pemain debutan termuda di Timnas Indonesia. Ya, pencapaiannya sebagai debutan termuda itu bahkan disorot oleh media Thailand Siamsort yang menyebut Ronaldo Kuateh sebagai berlian Indonesia. Ia memulai debutnya bersama skuad Garuda di usianya yang masih 17 tahun di bawah asuhan Sintayong. Ronaldo, seorang penyerang berusia 19 tahun, dianggap sebagai berlian Indonesia, dengan catatan menjadi pemain termuda yang memasuki Liga 1. Tulis Siamsport. Sebelum bergabung ke Muangthong United, Ronaldo Kuateh bermain untuk klub Turki Bodrum FK pada Februari 2023 hingga Agustus ini. Namun dilansir dari Transfermarkt, Ronaldo Kuateh belum sekalipun tampil bersama Bodrum FK dalam pertandingan resmi di Turki. Kini dengan bergabungnya Kuateh ke klub Thailand, harapannya ia mampu lebih banyak mendapatkan menit bermain dan mengembangkan potensinya demi masa depan.
Selain itu, jika ia bisa tampil moncer di Liga Thailand, bukan tak mungkin ia bakal menjadi aset berharga timnas Indonesia dan menjadi andalan pelatih. Skuad Garuda Nusantara berkembang, Pandit Nasional optimis lolos Piala Asia U20 2025. Perkembangan apik yang ditunjukkan oleh Garuda Muda sukses membuat berbagai pihak kagum. Bahkan salah satu pengamat sepak bola tanah air percaya diri, timnas Indonesia U19 bisa lewati Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 akan beraksi di babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Tim Merah Putih bisa dibilang mendapat keuntungan, pasalnya skuad arahan Indra Syafri ini menjadi tuan rumah di babak tersebut, yang rencananya PSSI akan memainkan laga tersebut di Jakarta. Pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan bahkan optimistis timnas Indonesia U19 bakal melewati rintangan di babak kualifikasi. Selain karena bersatu sebagai tuan rumah, pria yang akrab disapa Bung Ropan itu merasa lawan-lawan di grup F tidak terlalu berat. Kita rasa Indonesia pasti akan lolos. Indonesia sebagai tuan rumah dan grup bisa kita atasi dengan bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste, kata Bung Ropan. Timnas Indonesia U19 sendiri memiliki modal bagus dalam menata babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pasalnya, Garuda Nusantara berhasil menyabet gelar juara Piala AFF U19 2024 lalu. Selain itu, Timnas Indonesia U19 juga akan ambil bagian dalam turnamen mini di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September mendatang, di mana pada ajang bertajuk Seoul Art on Ice Cup itu, pasukan Indra Syafri akan bertarung melawan Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Ajang ini dilakoni sebagai persiapan sebelum melangkah ke babak kualifikasi Piala Asia U20. Dengan raihan prestasi apik Garuda Muda dan optimisme dari berbagai pihak, semoga timnas Indonesia U19 mampu melangkah jauh di ajang bergengsi Asia level umur tersebut. Asisten STY bongkar pasang skuad demi bersaing di level Asia. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto siap bongkar pasang pemain agar terbentuk skuad yang lebih tangguh demi tim asuhannya bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Skuad Garuda Asia tergabung di grup G bersama dengan Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara pada kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ajang itu pun akan digelar pada 19 hingga 27 Oktober mendatang, di mana kini persiapan terus digodok untuk membentuk timnas Indonesia U17 yang tangguh. Nova mengatakan timnya akan mencari bakat-bakat potensial lainnya untuk timnas Indonesia U17. Oleh karena itu, dia kini telah memanggil 32 pemain untuk seleksi lanjutan tim asuhannya. Sebagai bagian dari persiapan kami menuju kualifikasi Piala Asia U17, kami mencari opsi pemain lain yang mungkin belum pernah terpantau. Setelah kami juga seleksi di Asprof, ada beberapa pemain yang kita coba sebagai opsi positif, supaya nantinya kita bisa bawa ke kualifikasi Piala Asia, kata Nova Arianto dilansir dari laman PSSI Kamis 8 Agustus. Mantan pemain timnas Indonesia itu mengatakan seleksi sudah berlangsung sejak 5 Agustus lalu dan selesai pada Rabu 7 Agustus kemarin. Dia pun akan memutuskan promosi dan degradasi pemain untuk timnas Indonesia U17. Nova mengatakan akan memoles timnas Indonesia U17 setelah skuad terbentuk. Tentunya hal itu dilakukan agar para pemain makin siap tampil dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Sementara itu, setelah seleksi ini, Nova Arianto juga mengungkap akan melakukan TC lanjutan. Dengan adanya pemain baru, ia berharap ini bisa menjadi opsi positif dalam skuadnya.